warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Sumaila, NIM 2191456, kelas 5C, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peran Guru dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. Bab 1, latar belakang anak usia dini merupakan pada usia 0-6 tahun. Rentang waktu itu merupakan masa yang paling istimewa karena secara fisik terjadi pertumbuhan atau pembentukan organ tertentu yang berlangsung secara singkat. Namun ada pula yang berlangsung secara lambat. Oleh karena itu rentang usia ini disebut sebagai usia emas yang memiliki fase keemasan dalam pertumbuhan sel-sel otaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 dinyatakan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berbentuk teman kanak-kanak di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu, serta bentuk lain yang terjadi PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, yaitu disebut TPA, atau bentuk lain yang sederajat PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan oleh bidang memfokuskan kegiatan proses belajar mengajar untuk dapat memahami keadaan pendidik dan serta pendidikan juga adalah salah satu usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang baik dari pendidikan formal maupun non formal. Taman kanak-kanak adalah suatu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar. Pendidikan memiliki landasan yang selalu disesuaikan dengan orientasi yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat komunis, landasan pendidikan tersebut terpusat pada materialisme, menafsirkan spiritualitas dan memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Di beberapa negara, landasan pendidikan terpusat pada budaya materialistik, penggangguan individualisme, dan dekonstruksi budaya moral. Sementara itu,
Ada pula yang pendidikan didasarkan pada pembentukan akidah yang benar, percaya diri, dan etika luhur yang mencerminkan hubungan kasih sayang antara manusia dengan yang lainnya. Antara manusia dan sesamanya di jalinan hubungan dengan keluarganya. Musin menggunakan bahwa keluarga sebagai salah satu diri pusat pendidikan bertugas membentuk kebiasaan-kebiasaan habit formation yang positif, yaitu berbagai fondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Dengan kebiasaan tersebut, anak akan menyesuaikan diri bersama keteladanan orang tuanya, namun kesibukan kerja dan dinamika kehidupan masyarakat modern sering kali memaksa orang tua meninggalkan tugas pokok mereka sebagai pendidik anak. Ada banyak pihak yang membentuk perkembangan sosial emosional anak, yaitu orang tua, guru, dan lingkungan. Dengan peran orang tua atau guru adalah pendidikan pertama bagi kehidupan anak sendiri. Dengan memberikan pendidikan dalam perkembangan sosial emosional, menunjukkan sikap, perilaku, atau kebiasaan yang baik. Guru sangat berperan dalam menyosialisasikan dan juga mengontrol emosi siswa dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, guru juga turut adil dalam bertanggung jawab dalam menentukan perilaku siswa. Pentingnya tugas dalam peran profesionalisme guru dalam reformasi pendidikan juga perlu dijadikan acuan untuk perbaikan kualitas pendidikan di depan. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mendapatkan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan SDM untuk memenuhi tuntutan zaman sedang berkembang. Tanpa peran guru, anak tidak dapat berperilaku sesuai norma yang telah ditentukan di aktivitas yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukan tertentu. Perilaku aktual yang dijalankan pada organisasi dan masyarakat. Orang tua di dalam keluarga dan lingkungan sosial masyarakat merupakan tempat belajar seorang anak untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, seorang anak membutuhkan stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan norma Bloom Siskandar 2003 menyatakan perkembangan inteligensi kepribadian dan tingkah laku sosial, perkembangan inteligensi kepribadian dan tingkah laku sosial perkembangan pesat ketika anak berada pada masa usia dini. Pada masa itulah peran orang tua sangat didominankan dalam meningkatkan pendidikan karakter anak usia dini. Pendidikan utama yang baik untuk anak adalah pendidikan dalam keluarga, karena di dalam keluarga anak banyak menghabiskan waktunya. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan atau anak untuk memahami perasaan interaksi anak dengan orang tua lain, dimulai dari orang tua
saudara, teman, dan bermain hingga masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, perkembangan emosi harus bersungguh-sungguhan dengan perkembangan sosial. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sosial harus melibatkan emosional sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang harus ditangani secara khusus. Karena perkembangan sosial emosional anak harus dibina pada masa kanak-kanak awal atau biasa disebut masa pembentukan pengalaman sosial atau awal. Pengalaman sosial awal anak sangat menentukan kepribadian anak. Setelah ia menjadi orang dewasa, banyaknya pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak akan menimbulkan sikap tidak bagus terhadap pengalaman sosial anak. Pengalaman tersebut mendorong anak tidak sosial, antisosial, bahkan anak cenderung tidak percaya diri. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. B. Rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6. B. Rumusan masalah. Masalah dalam pendidikan ini adalah bagaimana peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. C. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. B. Rumusan masalah. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. C. Tujuan penelitian. Penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dalam memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam keilmuan yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya seorang guru dan orang tua yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial emosional anak. B. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis yang akan datang. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai peran guru dalam perkembangan sosial emosional. Bab 2. Tujuan pustaka. A. Peran guru. 1. Pengertian peran. Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Secara umum, peran diartikan sebagai harapan-harapan yang merupakan ketentuan tentang perilaku atau aktivitas yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukan tertentu dan perilaku aktual yang dijalankan pada organisasi atau masyarakat. Ada kaitannya antara
Peran dengan perilaku. Peran menuntut adanya aktivitas atau perilaku yang sesuai dengan peran yang diharapkan. 2. Pengertian guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimana bagus dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin dapat diaplikasikan. Guru harus memiliki landasan hukum yang kuat. Jadi jenis-jenis peran guru dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya menjelaskan fungsi ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai serta membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan dan berkeseimbangan. Pendidik mempunyai tanggung jawab sebagai model yang harus memiliki nilai-nilai moral, selalu memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi dan mengajak peserta didiknya. Peran guru menurut Wina Sanjaya. B. Perkembangan sosial emosional. 1. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Adapun menurut Singgi D. Gunarsa 2014 pukul 29, perkembangan merupakan suatu proses yang mula-mula global, belum terpecah dalam terperinci, kemudian semakin lama semakin banyak. A. Aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini terdiri dari beberapa bagian, yaitu aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan fisik, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan sosial emosional menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi yang dilakukan dengan orang lain. Tentunya akan mengikuti sertakan kemampuan individu mengelola emosi seperti tersenyum kepada orang lain, menampakkan wajah ceria, menampakkan wajah cemberut, dan emosi positif maupun negatif yang dapat dilihat oleh orang lain ketika berinteraksi sosial. B. Tahapan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Proses sosial emosional merupakan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi dan perubahan dalam kepribadian. Bayi belajar tersenyum kepada ibunya dan orang sekitarnya. Anak laki-laki berkelahi dengan berteman dengan teman sebayanya. Perkembangan perasaan anak terhadap temannya, perasaan anak-anak terhadap temannya yang beda jenis kelamin, perkembangan sikap sosial dan antisosial pada anak-anak terhadap temannya, perasaan anak-anak terhadap temannya yang beda jenis kelamin, perkembangan sikap sosial dan antisosial pada anak-anak dan remaja merupakan kegiatan dari proses sosial emosional dan perkembangan manusia. 1. Percaya versus tidak percaya 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan pada dunia luar dibentuk berdasarkan cinta dan dukungan yang konsisten dan keseimbangan. Menurut Erikson, tahap ini paling fundamental dalam kehidupan manusia. Anak dapat mengembangkan sikap percaya atau tidak percaya sepenuhnya ditentukan faktor bawaan, tetapi sangat dipengaruhi faktor-faktor sosial. Kondisi ini sangat bergantung pada kualitas hubungan anak dan ibunya. 2. Kemandirian versus malu dan ragu.
1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini kemandirian dibentuk berdasarkan pengalaman, dan pada tahap ini pula autonomi dibangun di atas di perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik. Menurut Santrop, pada masa ini anak harus merasa mampu melakukan sesuatu dan merasa unik dengan segala kelebihannya sebagai individu. 3. Inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Tahap ini terjadi apabila anak telah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Mereka telah dapat memakai pakaian sendiri, namun apabila anak merasa disalahkan terhadap keputusan yang dibuatnya, anak-anak merasa disalahkan untuk memunculkan rasa tanggung jawab, membutuhkan inisiatif. Anak mengembangkan rasa bersalah apabila mereka tidak bertanggung jawab atau merasa cemas. 4. Kerja keras versus rasa rendah diri 6-11 tahun. Anak-anak pada usia ini mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, misalkan dengan teman sekelasnya. Anak dapat meyakinkan anak terhadap antusias Erikson menekankan kepada guru untuk meyakinkan anak terhadap kemampuannya dan tidak merasa rendah diri. Masa ini adalah masa di mana anak untuk mengembangkan kepercayaan dirinya bahwa mereka mampu untuk berkarya dan bereksplorasi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu yang pertama, faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Yang bermaksud faktor genetik antara lain adalah faktor bawaan yang normal dalam patologi, jenis kelamin dan suku bangsa, potensi baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif maka akan memberikan hasil yang optimal. Kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan pranatal yang mempengaruhi antara lain gizi ibu saat hamil, mekanis toksit atau zat kimia, dan endokrin, radiasi, infeksi, dan stres psikologis ibu. Sedangkan lingkungan perinatal, yaitu masa antara 28 minggu dalam kandungan hingga 7 hari setelah melahirkan. Periode perinatal merupakan masa rawan dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya tumbuh kembang otak. 2. Pengertian perkembangan sosial anak. Sosial adalah ilmu yang dapat mencakup semua kegiatan manusia seperti sifat dan perilaku. Selain itu, sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan mengindividualis. 3. Pengertian perkembangan emosional anak. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Dengan kata lain, emosi didefinisikan sebagai keadaan suatu sejak penyesuaian diri yang berasal dari diri individu. Maka yang paling harfiah terdapat pada Oxford
English Dictionary yang mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. 4. Pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan emosional sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman, bermain hingga masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, perkembangan emosi harus bersinggung-singgungan dengan perkembangan sosial. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya integrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. 5. Karakteristik sosial emosional anak usia dini. Mengenal karakteristik peserta didik untuk kepentingan proses pembelajaran merupakan hal yang paling penting. Adanya karakteristik sosial emosional sebagai berikut. 1. Karakteristik emosional anak usia dini. Pada usia persekolahan, anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun dengan memahami konsep emosi yang telah kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Pada tahapan ini anak melakukan pengalaman pengaturan emosi yang mencangkup kapasitas untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosional serta menjaga perilaku yang terorganisir ketika munculnya emosional yang kuat dan untuk dibimbing oleh pengalaman emosional. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosional pada anak yaitu A. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. 2. B. Terlihat lebih hebat dan kuat. C. Bersifat sementara atau dangkal. D. Lebih sering terjadi. E. Dapat ketahui dengan jelas diri dari tingkah lakunya. F. Reaksi mencerminkan individualitas. 2. Karakteristik sosial anak usia dini. Perkembangan sosial anak usia prasekolah, tepatnya ketika ia berumur sekitar 4 tahun, sudah tampak jelas. Hal itu disebabkan oleh mulainya aktivitas hubungan anak dengan teman sebanya. Hurlok mengklarifikasi pola perilaku sosial pada anak usia dini ke dalam pola perilaku sebagai berikut. 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Mengacu kepada Setiawan 1995, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak prasekolah atau TK, bahkan hingga mampu menimbulkan gangguan yang mencemaskan para pendidik dan orang tua. Pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, peran ses dapat mempengaruhi perkembangan emosi individu. Hal ini cukup menonjol
terutama berupa cacat tubuh atau apapun yang dianggap oleh diri anak sebagai sesuatu kekurangan pada dirinya dan akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan dalam menjalani fase-fase perkembangan. Tiap anak harus melalui beberapa macam konflik. Pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tetapi ada juga anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Ada yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan emosi. Ketiga, sebab lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam dan utama bagi perkembangan emosi anak-anak usia prasekolah. Di sanalah pengalaman-pengalaman pertama di mana didapatkan oleh anak. Keluarga sangat berfungsi dan menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi. C. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian Imas Ajum, pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini 3-4 tahun di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisa dan penelitian yaitu regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pola usaha orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini berdampak secara signifikan dan positif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pengaruh dalam uji determinasi sebesar 37. D. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan jembatan untuk menyusun hipotesis. Kerangka berpikir adalah argumentasi logis yang rasional kritis mengenai hubungan atau berkaitan antara variabel penelitian yang disusun peneliti berdasarkan hasil komparasi, analisis, dan sintesis teori. Kerangka berpikir tidak disusun berdasarkan pada akal sehat, tetapi berdasarkan hasil kajian teori yang dihandal. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap suatu proses, peristiwa, atau perkembangan di mana bahan atau data yang dikumpulkan adalah berupa keterangan kualitatif. Selain itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. B. Tempat, waktu, dan subjek penelitian. 1. Tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian selama 2 minggu dalam mengkaji peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. 3. Subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang
data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan atau penjelasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah seorang guru yang mengajar di TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam penelitian ini tidak semua guru dijadikan subjek penelitian, namun peneliti akan memilih dua guru dalam meneliti ini dikarenakan guru tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan penelitian ini. Untuk penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Yang orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek penelitian merupakan orang yang data dan sumber data. Satu, data yang disampaikan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu A. Data primer menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Metode pengambilan data primer yang dilakukan adalah dengan cara observasi. B. Data sekunder menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo langsung merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung data yang telah ada. 2. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah anak dan guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan sosial emosional anak. D. Instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan 3 instrumen, yaitu 1. Observasi, yaitu sebagai alat yang mengumpulkan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 1. Observasi, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak. 2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan dan di buku-buku peraturan yang ada. 3. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara tersebut ditunjukkan pada guru TK Mandiri Kabupaten Pulau Taliabu. Melalui wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari jawaban yang diberikan responden, yakni guru. Analisis data. Adapun alat analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.